Baik. Temanya kan salam rindu takkan layu, walau baru saja bertemu. Di hatiku ada kamu, karena engkau pun saudaraku. Udah cukup lah itu ya. Cukup ya. Jadi kalau ngomongin bertetangga Pak, memang ada 3 macam bertetangga itu, dan perlu kita ingat kembali supaya nggak lupa ini. Pertama, bertetangga karena punya 3 hak. 1, dia tetangga, memang tetangga. Kedua, karena kerabat. Di sini ada nih Pak, kerabat JJ rumahnya itu Pak Ade sama Pak Ade. Nah, sebelahnya kerabatnya itu. Jadi dapat 2 tambah 1 lagi sebagai muslim. Hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, tetangga dia dapat 2 hak. Murni kan tetangga, 2 dia muslim. Namanya hakul muslim. Dan yang terakhir, cuma 1 haknya Pak. Hak bertetangga, cuma dia tetangga kita sebab dia non muslim. 1 saja haknya, yaitu dia tetangga. Di sekitar Pak Sugi muslim semua kanan kiri? Depan aja depan. Belakang cuma depan ya, Masya Allah. Muslim. Pak Hari, Pak Jul. Iya, sudah. Dapatnya 2 hak itu. Memang haknya 2, tapi nyoblosnya nggak nomor 2 kayaknya. Kelihatannya sih. Berdoa yang terbaik terindah, semoga Allah kabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kita menempati rumah baru Pak, selain bersyukur dibuktikan dengan ekspresi rasa syukur. Termasuk malam hari ini kita dihadirkan dalam rangka silaturahmi. Ini luar biasa. Yang baru keluar mineral, jeruk, kue. Setelah ini apa yang keluar? Lagi dibungkus. Oh, lagi dibungkus. Intermezzo. Baik. Ketika kita menempati rumah baru, ada 2 hal yang mesti dilakukan dengan istiqomah. Seperti pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar rumah itu diturunkan keberkahan, yaitu 2 hal. Zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Sholat yang dimaksud pasti sholat tahajud, sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu tentu di masjid berjamaah, yaitu Masjid Al-Wuhur. Yang membuat kita semangat berjamaah itu Pak, banyak Pak. Doa, silaturahmi, dan ingat pesan seorang Imam Syafi'i. Wa amal jama'atu fala urahisu fi tarkiha illa min udrin. Tentang sholat berjamaah, kata Imam Syafi'i, aku tidak memberikan keringanan sedikit pun untuk meninggalkannya, kecuali kalau ada uzur. Uzurnya karena apa ini? Mungkin sedang kurang sehat, hujan lebat. Kalau uzur yang dimaksud umur mah banyak yang uzur di sini. Tapi faktanya sholat subuh yang paling uzur-uzur ini bersemangat, alhamdulillah. Maka Masjid Ukhuwah ini makmur, alhamdulillah. Nanti silahkan dibuktikan Pak besok pagi, insya Allah. Sholat dan membaca Al-Quran, itulah yang sederhana. Insya Allah rumah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, ekspresi syukur adalah ketika kita sungguh-sungguh ingin membangun keindahan silaturahmi. Betapa penting silaturahmi itu bukan sekedar panjang umur luas rizki, tapi yang paling utama adalah silaturahmi yang karena Allah, nanti di akhirat dipertemukan juga dan mendapat naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rajulani tahaban fillahi ijtama alaihi mutafarraqu alaihi. 2 orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bertemu karena Allah, maka di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir di tempat Pak Sugiyadi ini dalam rangka tasyakuran menghadiri undangan beliau, kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama di surganya Allah. Amin. Maka jangan lupa Pak, komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak bersama di surga. Amin. Bersatu tuh Pak.
Mudah-mudahan kelak di surga. Pengennya sama siapa di surga, Pak? Oh, dengan kita orang beriman ya. Ini selalu saya kaitkan supaya persaudaranya karena Allah, bukan karena ada tujuan duniawi alias ada udang di balik. Tidak demikian. Biasanya Pak Rahmat menambahkan tuh Pak, menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak sehidup Sesurga. begitu Pak. Insya Allah. Baik. Ketika kita bertetangga, yang terbaik adalah lakukan yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Maka salah satu caranya adalah tebar kebaikan. Seperti kata syairnya Pak Zul. Pak Zul punya syair, Pak Zul? Punya kan? Beliau punya syair tuh Pak. Syair yang khusus menebar kebaikan. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang ukhuwah punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Orang ukhuwah semua. Jadi kita mau bikin syair atau bikin apa ya? Ya sesuai pesanan gitu Pak. Kalau di mimbar Jumat nggak mungkin begini Pak, harus fokus lurus. Dikomplain nanti sama ketua DKM. Nah, secara umum Rasul mengingatkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi dirimu. Islam itu kan agama rahmatan lil alamin. Ada ruang-ruang yang luas berbuat kebaikan sekalipun kepada orang non muslim. Ketika dia masih hidup pun kita boleh mendoakan untuknya agar dia mendapat hidayah. Lain cerita ketika dia sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi ketika masih hidup, tebar terus kebaikan itu. Saya ingin meluaskan sedikit karena pentingnya silaturahmi ini, yaitu ayo kita buktikan kita memang orang yang bersaudara secara hakul muslim. Hakul muslim alal muslim situn. Idza laqitahu fasallim alaihi. Muslim itu punya hak 6 kepada saudaranya. Pertama, kalau engkau jumpa dengan saudaramu, ulublah salam, ucapkanlah salam. Salam yang lengkap, jangan ASS WRWB. Masih ada itu di WA itu. Padahal saudara hatinya. Jadi mesti lengkap ya, karena itu doa diaminkan malaikat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam yang mendahului itu lebih utama, menjawabnya wajib. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau engkau diundang, penuhilah undangannya seperti malam hari ini. Undangan tasyakuran, niatnya silaturahmi. Masya Allah, di rumah Pak Sugiyadi kita silaturahmi, mengkaji ayat-ayat yang menarik hati. Semoga panjang umur, luas rezeki. Amin. Allah karim. Jadi kalau diundang kita sepanjang undangannya baik, penuhi undangannya. Jadi besok Pak diundang ke Masjid Ukhuwah, semangat ya Pak ya. Masya Allah. Jamaahnya 300 orang Pak. Kalau kajian sampai 500 orang, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau diundang penuhi undangannya. Yang ketiga ini yang sedikit agak khusus, izinkan memberikan nasihat untuk sahibul bait. Wa idzastansohaka fansohlahu. Kalau engkau diminta memberi nasihat, berilah dia nasihat. Malam hari ini saya diminta berikan nasihat, maka nasihat untuk sahibul bait ini yang paling penting apa Pak? Nikmati beribadah di Masjid Ukhuwah. Itu nasihat yang paling penting. Kalau nikmat beribadah, yang lainnya jadi mudah nanti. Yakin aja. Insya Allah. Yang lainnya Pak RW sudah menyampaikan tadi. Ada apa Pak RW? Jalannya berlubang. Itu Pak RW. Maksud sampai jalannya gampang. Oh gitu, Masya Allah. Pak RT tadi apa Pak RT? Idem ya? Idem. Jadi yang paling penting Pak, ayo kita kuatkan ukhuwah Islamiyah. Ya ini yang paling penting Pak. Kalau ukhuwah Islamiyah kuat, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat. Insya Allah. Ayatnya tidak asing lagi, yang di awal sudah saya sebutkan dan saya bacakan artinya. Inilah spirit kita bersahabat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar itu ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Dan malam ini kita temukan di sini, di rumahnya Pak Sugiyadi. Insya Allah. Ini orang-orang soleh semua nih Pak, amin. Insya Allah. Jadi sedikit nasihat yang paling penting itu sih Pak. Selanjutnya nanti 4 mata saja kita Pak. Baik. Kemudian yang keempat, walaupun kelihatannya sederhana, tapi Islam itu lengkap, luar biasa. Wa idza atasa fahamidallah fasamithu. Kalau engkau lihat saudaramu bersin, dia ucapkan alhamdulillah, maka jawab yarhamukallah. Jawab lagi yahdikumullah. Alangkah indahnya Islam Pak, bersin saja ada doanya Pak. Ini kan luar biasa Islam itu. Allah yang dipuji karena Allah yang akan menyelamatkan diri kita. Tapi saya ingat ini, jangan sampai ke bawah lafaz alhamdulillah sedang sholat bersin alhamdulillah, jangan. Pernah dengar nggak? Pernah. Dia bersin dia baca alhamdulillah sedang sholat, jangan. Itu di luar kaidah. Nanti Ustaz Karin sebelahnya jawab aduh. Wah bahaya tuh ya, rasamukallah. Jawab dia lagi yahdikumullah, batal sholatnya. Nah itu dia, hati-hati itu. Jadi ada kaidahnya. Insya Allah dengan pencerahan yang kita dapatkan di majlis ilmu al-ukhwah, kita jadi paham indahnya Islam. Kemudian yang kelima, ini juga tugasnya luar biasa ini. Paling banyak di sini yang berperan Pak RT sama Pak RW. Wa idza maridha fa'udhu. Kalau saudaramu sakit, jenguklah dia, doakanlah dia. Bukan saja mendoakan waktu kita tasyakuran, tapi juga mendoakan ketika saudara kita sedang sakit. Ini pahalanya luar biasa ini. Yang kelima, jenguk saudaramu ketika dia sedang sakit. Ada pertanyaan Ustaz, doanya beda nggak kalau yang kita jenguk tetangga kita muslim dan non muslim? Sama doanya. Sebab dia masih hidup. Allahumma rabban nas adil ba'sa isfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman la ba'sa tuhurun insyaallah. Sebab dia masih hidup, doakan saja. Bahkan dengan karunia Allah ada kemungkinan dia mendapatkan hidayah. Inilah indahnya doa dalam Islam. Sebab doa itu bagi orang beriman senjata. Ini kita sudah dekat dengan Ramadan, juga harus banyak berdoa ini. Selain mendoakan nih ya. Allahumma salimni ila Ramadana wa salim li Ramadana wa tasalamhu minni mutaqabbalan. Supaya kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ramadan menghampiri kita. Di bulan Ramadan amal yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hakul muslim yang tidak kalah penting. Masya Allah, ini pahalanya 2 qiraat. Paling banyak tugasnya di sini Pak RW ini Pak. Dia ini super lengkap Pak. Luar biasa Pak. Ketua Pakem. Wa idza mata fattabi'hu. Ketika saudaramu berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, maka uruslah jenazahnya. 6 hak ini kalau kita amalkan luar biasa, pahalanya dahsyat. Kira-kira 6 hakul muslim ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah ya? Coba Pak jadi jawab dulu ada. Gimana Pak Sugiyadi? Coba ulang Ustaz. Apakah 6 hak sebagai muslim yang mesti ditunaikan supaya nggak lupa? 1, kalau bertemu saudaramu ucapkan salam. 2, ketika diundang sepanjang undangannya baik, penuhi undangannya. Yang ketiga, saat engkau diminta nasihat, beri nasihat yang mencerahkan, bukan nasihat yang menggelisahkan, nasihat yang baik. Yang keempat, ketika dia bersin, dia ucapkan alhamdulillah, jawab yarhamukallah. Jawab lagi yahdikumullah. Yang kelima, ketika dia sakit, jenguk dan doakan dia. Yang keenam, ketika berpulang ke rahmatullah, uruslah jenazahnya lengkap dengan doa dan bantuan kepadanya. Ini kira-kira Pak Sugi, 6 hakul muslim ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah ya? Insya Allah mudah. Wih, betul jawabannya. Luar biasa deh, Masya Allah.
Ini yang mahal kata insya Allah itu loh. Bahkan puasa pun di ujungnya doanya pakai insya Allah. Jangan lupa tuh. Zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa tabatal ajru insya Allah. Apa semua ya? Doa buka itu. Pakai insya Allah juga itu loh. Luar biasa kata insya Allah itu. Kata Bang Haji, insya Allah aku datang lagi. Datang lagi Pak ya. Goreng kentang, goreng singkong, undang Ustadz lagi dong. Datang insya Allah. Baik. Jadi berkah Allah akan berikan ketika kita sungguh-sungguh menunaikan hakul muslim itu diantaranya. Tentu landasannya adalah takwa. Sebab Allah menjanjikan bagi ahli takwa itu bukan barokah untuk keluarganya saja, tapi juga untuk negeri dan bangsanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihi barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi manusia banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami timpakan azab kepada mereka yang tak lain atas perbuatan manusia sendiri. Jadi kalau nggak bertakwa rugilah. Esensi takwa itu kan agar bahagia di dunia dan di akhirat masuk surga. Pasti ahli takwa itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat, insya Allah. Dunia ini singkat dan fana, akhirat kekal selamanya. Tidak mengapa bahagia di dunia asal di akhirat masuk surga. Udah berapa? 4. Nah, yang kelima doa ya. Nah mudah-mudahan lewat pesan ini Allah berikan kemudahan Pak bertetangga ya. Insya Allah urusannya dimudahkan dan berkah ditambahkan. Selanjutnya silaturahmi kita lanjutkan nanti insya Allah. Karena sudah cukup larut malam, kata orang sih sebaiknya disegerakan untuk doa. Kata siapa tuh? Kata Pak Rahmat. Insya Allah bermanfaat dan dalam rangka membangun silaturahmi itu Pak diperlukan kesabaran Pak. Di sini tadi banyak karakter yang Bapak lihat. Itu sebenarnya mentren kita supaya jadi orang sabar Pak. Ini luar biasa ini. Di sini ahli sabar semuanya. Saya lihat semua ahli sabar. Padahal perutnya sudah lapar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Saya tutup dengan surat cinta Allah Subhanahu wa taala. Asbab sabar kita kelak dikumpulkan di surganya Allah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang solih adalah mereka orang tuanya. Semoga itu orang tua kita semua, amin. Adalah mereka pasangan hidupnya suami istri. Semoga kita dan istri kita, amin. Dan anak keturunannya, semoga itu anak keturunan kita. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Quran surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat di nomor 23-24. Tadi pesan bersilaturahmi dengan tetangga sudah ada ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ma'mun. Direnungkan saja itu Pak. Jadi tetangga kita adalah saudara yang paling dekat. Ini yang akan senantiasa berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka perbaikilah hubungan dengan tetangga. Tadi Pak konsepnya Pak, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, dan khusus saya berbaik Bapak Sugiyadi, malam hari ini juga kita mendoakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wassallimu taslima. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan
syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nasta'in nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam hari ini ya Allah kami berkumpul di tengah keluarga Bapak Supiadi dalam rangka tasyakuran rumah yang ditempati ya Allah. Jadikan rumah ini rumah yang membawa kebaikan ya Allah, rumah yang membawa keberkahan ya Allah, penghuninya solih dan solikah ya Allah, menjadi inspirasi kebaikan bagi orang-orang di sekitar ya Allah. Jadikan penghuninya termasuk orang-orang yang Kau cintai ya Allah, orang-orang yang solih dan bertakwa ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, jangan Kau uji keluarga ini dengan beban yang mereka tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Sebagaimana kami mohon padamu ya Allah, jauhkan kami dari berbagai bala dan bencana ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah ya Tuhan kami, kokohkan kami semua dalam bingkai ukhuwah Islamiyah ya Allah, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini ya Allah. Antarkan Ramadan kepada kami ya Allah. Amal-amal kami di bulan Ramadan Engkau terima ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung, kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Berkailah negeri kami dengan pemimpin yang Engkau ridhoi ya Allah. Berkailah negeri kami Indonesia dengan pemimpin yang Engkau ridhoi ya Allah. Berkailah negeri kami Indonesia dengan pemimpin yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami ahli takwa ya Allah. Ahli takwa ya Allah, ahli takwa ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, saat kami wafat nanti, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah ya Allah. Berkahi umur kami, umur yang barokah ya Allah, umur dengan ketaatan dan amal solih ya Allah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Jadikan kami ahli taubat ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Rabb ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami kepada agamamu dan mentaatimu ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku sekalian, pencinta ilmu Kristen dan khusus dari Bapak Sugiani, inilah sepenggal persiapan doa yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Kata Pak RW, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Kita jumpa bukber Ramadan nanti.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan Ustaz Anwar Jufri yang telah memberikan nasihat terkait dengan kita bersama-sama sebagai sahabat, sebagai saudara, dan sesuai yang tadi diharapkan oleh Pak Sugiyadi.